apa saja sih makhluk yang didasarkan kepada kenyataan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Ridho Fadil Akbar di channel Ridho El Buburi. Oke, kalau kemarin aku udah ngasih ilmu ke kalian ya tentang film-film terbaik di tahun 2020. Kali ini aku akan berbagi ilmu lagi kepada kalian tentang makhluk mitologi. Nah, apa sih makhluk mitologi itu ya? Nah, nanti akan aku jelasin di sini. Check it out. Oke, pertama aku akan ngejelasin kalian apa itu makhluk mitologi. Oke, makhluk mitologi adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis ya, legenda atau fabel. Ya, makhluk tersebut juga terkait dengan folklore atau suku kalau kita ya, suku. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, ya, baik bentuk maupun kemampuannya, karena kisahnya merupakan mitos. Maka keberadaannya dipercaya oleh masyarakat penganut mitologi yang bersangkutan. Maka dari itu orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk mitologis sebagai makhluk imajiner atau makhluk khayalan. Pada masa ini makhluk fantastis atau makhluk mitologi itu yang dilaporkan sebagai penampakan dan rumor dikategorikan sebagai kriptid. Apa itu kriptid? Yaitu makhluk yang bersembunyi. Oke, dalam perkembangan zaman makhluk-makhluk dalam legenda dipakai sebagai lambang. Seperti Garuda ya, dipakai lambang. Nah, itu makhluk mitologi. Oke, tetapi bagaimana menurut kalian, menurut pendapat kalian ya, jika makhluk mitologi itu ada, bagaimana ya? Nanti tulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin makhluk mitologis itu didasarkan kepada kenyataan. Nah, apa saja sih makhluk yang didasarkan kepada kenyataan itu? Oke, lihat. Makhluk mitologi pertama ada Thunderbirds ya. Thunderbirds ini adalah legenda penduduk asli Amerika tentang seekor burung yang sangat besar yang bisa membawa anak paus di cakarnya. Di Eropa mitos burung ini dianggap naga bersayap. Faktanya mengungkapkan bahwa ada beberapa orang yang pernah melihat seekor burung dengan lebar sayap hingga 20 kaki di langit Alaska yang kira-kira 2,5 kali lebar sayap elang botak, dan setidaknya 8 kaki lebih panjang dari lebar sayap elang laut. Dan saat ini diyakini memiliki lebar sayap terbesar dari semua burung yang hidup. Dilansir beberapa ahli biologi mengatakan bahwa kemungkinan penampakan burung ini adalah elang laut Steller ya, yang lebih besar dari elang pada umumnya. Elang laut Steller kebanyakan berada di Rusia dan Jepang, meskipun kemungkinan saja burung ini didapati di luar jangkauan tersebut. Nah, mungkin burung inilah yang digadang-gadang sebagai legenda burung Thunderbird berabad-abad yang lalu. Oke, yang kedua ada Kraken. Kraken ini muncul dalam film Pirates of the Caribbean. Makhluk laut besar itu meneror pelaut dan Kapten Jack Sparrow selama berabad-abad. Makhluk mitologi ini sering dikatakan memiliki tentakel panjang yang mampu menarik dan menenggelamkan kapal. Para ilmuwan saat ini cukup yakin bahwa legenda tersebut didasarkan pada gurita raksasa yang memang ada di dunia nyata, meskipun tidak mengerikan yang digambarkan film atau legenda. Gurita raksasa nyata ini dapat tumbuh hingga sepanjang 50 kaki. Wah, cukup besar juga ya. Setidaknya satu ahli paleontologi percaya bahwa dia menemukan bukti gurita
trias yang panjangnya mencapai 100 kaki. Wah, besar banget ya. Yang ketiga yaitu Hobbit. Kita mengenal Hobbit dari film The Lord of the Rings ya, tetapi kenyataannya ras manusia proto yang bertubuh kecil ini sungguh ada di bumi loh, antara 190.000 dan 50.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2003, Life Science mengatakan bahwa para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka dari perempuan dewasa setinggi 3 kaki di sebuah gua di Pulau Indonesia. Pada awalnya ada spekulasi yang mengatakan bahwa kerangka itu adalah orang dengan microencephalia atau suatu kondisi medis yang menyebabkan tubuhnya pendek. Namun perbandingan tengkorak dengan microcephalika modern menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari individu yang khas. Sejak saat itu para ilmuwan menemukan lebih banyak kerangka Hobbit yang dikenal dengan nama ilmiah Homo floresiensis. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Hobbit punah. Yang keempat adalah Bunyip. Ya, Bunyip adalah makhluk mitos yang menghantui rawa dan sungai di Australia. Bunyip merupakan legenda aborigin menurut Australian History. Bunyip memiliki arti setan atau ruh, dan makhluk itu dikatakan terlihat seperti persilangan antara buaya dan seekor kuda. Menurut legenda, Bunyip suka menguntit dan membunuh manusia, tapi legenda itu sebenarnya memiliki asal-usul yang lebih rasional. Pada tahun 1839, sisa-sisa kerangka hewan yang disebut Diprotodon ditemukan di Australia, yang membuktikan bahwa marsupial besar seukuran badak yang mirip dengan wombat pernah berkeliaran di pedalaman. Diprotodon adalah pemakan tumbuhan, tetapi ia sama menakutkannya dengan badak atau kuda Nil ketika sedang mengamuk. Diprotodon sudah lama punah di Australia, kira-kira kepunahannya antara 20.000 hingga 40.000 tahun yang lalu setelah kedatangan orang-orang asli. Oke, yang terakhir ada Kupa Kobra ya. Menurut Life Science, Kupa Kobra adalah mitos baru yang berasal dari Puerto Rico. Kupa Kobra adalah makhluk vampir yang pertama kali terlihat di dekat pergantian abad ini. Kupa Kobra memiliki arti pengisap kambing, tetapi ia juga diketahui mengisap darah anjing, kucing, ayam, kelinci, dan hewan peliharaan lainnya. Ia mampu melompat dengan jarak yang cukup jauh dan memiliki mata yang merah. Penampakan terbaru menggambarkan mereka memiliki taring dan kulit tebal, tidak berbulu seperti gajah, dan tidak seperti makhluk crypto lainnya. Mayat Kupa Kobra pun sudah ditemukan. Banyak orang yang telah membunuh atau menemukan mayat binatang yang diyakini sebagai Kupa Kobra. Kupa Kobra nyatanya hanya seekor anjing hutan yang tidak berbulu. Oke, mungkin segitu aja ya pengetahuan tentang makhluk mitologi. Yang sebenarnya masih banyak makhluk mitologi yang belum dijelaskan ya. Kalian bisa lihat di Google aja ya. Oke, mungkin itu aja. Udah capek ngomongnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Oke, bye bye.